bagaimana banyak diamnya saya, bagaimana pemalunya saya. Saya tidak akan pernah membungkam saya punya mulut ketika saya melihat kemaksiatan, ketika saya melihat kezaliman, ketika saya melihat ketidakadilan, ketika saya melihat berapa banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait pengakuan dari Bahar bin Smith. Jadi gini teman-teman, Bahar bin Smith itu kalau berceramah kan ya suka marah-marah, lalu kemudian suka bentak-bentak, teriak-teriak, mencaci maki sama kaum muslimin, bahkan memrovokasi, bahkan yaitu menghina pemerintah. Nah seperti itu teman-teman. Namun ya Bahar bin Smith ini ya apa nggak lupa ya. Jadi seorang muslim yang baik itu yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan-perkataan yang baik. Nah lalu kemudian ini sudah bertentangan ya teman-teman. Yang katanya sebagai cucu Nabi, yang mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi omongannya astagfirullah ya teman-teman, kasar seperti kebun binatang. Tapi Bahar bin Smith ini tidak merasa bersalah ya, yaitu menyampaikan dengan perkataan-perkataan yang kasar dan menganggap itu adalah sebagai hal yang lumrah ya teman-teman. Nah coba mari kita simak video dari Bahar bin Smith ini. Berkatalah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kita diam. Nah jadi itu adalah perkataan dari Bahar bin Smith ya. Jadi kalau tidak bisa berkata yang baik, ya lebih baik diam. Tapi kalau kita lihat di video-video yang lain teman-teman ya, itu kalau berceramah itu ya selalu bilang goblok, lalu kemudian bilang ini ya teman-teman, kera-kera bersorban, lalu kemudian ustadz bangsat lah. Jadi nggak mencerminkan yang katanya sebagai cucu Nabi ya. Tapi saya nggak percaya ya teman-teman. Saya nggak percaya bahwasanya kalau ya Bahar bin Smith adalah cucu Nabi, saya nggak percaya. Kalau mau kita menjadi percaya, buktikan dulu ya, tes DNA gitu teman-teman. Coba mari kita lanjutkan ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Terus orang-orang bertanya, Habib memerintahkan bahwasanya qulu khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Tapi kenapa Habib suka suka berkata-kata kasar? Kenapa Habib suka mencaci? Habib suka memaki? Kenapa Habib kalau ceramah keras, Habib kalau ceramah teriak-teriak? Ya, kalian kan cuma lihat kalau saya lagi ceramah. Kalian gitu nggak lihat bagaimana ya. kalau saya lagi ngobrol. Nih pinter ngeles ya ternyata nih Bahar bin Smith ya. Ya nggak jauh beda dengan Habib yang lain ya teman-teman. Jadi kalian itu tidak tahu kalau saya lagi sendiri gitu ya. Jadi lembut bicaranya. Kalian nggak setiap hari sama saya. Kalian nggak 24 jam bersama saya. Yang tahu saya orang-orang terdekat saya. Bagaimana banyak diamnya saya, bagaimana pemalunya saya. Ya betul, memang Rasulullah berkata, qulu khairan aw yasmut, berkatalah sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Akan tetapi saya Bahar bin Smith tidak akan pernah diam. Saya tidak akan pernah membungkam saya punya mulut ketika saya melihat kemaksiatan, ketika saya melihat kezaliman, ketika saya melihat ketidakadilan, ketika saya melihat berapa banyak rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang kehausan, rakyat yang ditipu, rakyat yang harta dicolong, rakyat yang harta dicuri. Selama kedua mata saya masih melihat kemungkaran, masih melihat kezaliman, masih terbuka untuk melihat ketidakadilan, maka selama itu mulut saya tidak akan pernah bungkam. Selama itu mulut saya akan menghina, mencaci, memaki siapapun yang menyengsarakan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Nah, percaya nggak, Pret? Saya nggak 100% nggak percaya teman-teman ya. Ya, Bahar bin Smith itu coba kita lihat teman-teman ya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana ya mereka itu yang katanya sebagai cucu Nabi. Tapi kenyataannya ya membantu apa ya? Membantu masyarakat bagaimana? Nggak ada yang dibantu. Masyarakat ada yang kelaparan, mana ada yang membantu? Nggak ada. Malah saya ini ya teman-teman ya, percaya dengan Kang Deddy Mulyadi, yang dimana beliau malah langsung terjun membantu. Ini malah memeras para muhibin di Palak ya, yaitu untuk Nabi, untuk pondok pesantren, lalu kemudian melelang sorban, melelang sewa bekas Bahar bin Smith, melelang itu cincin aki. Lalu kemudian ada muhibin juga minta air doa, kasih amplop lagi. Ya, ini ngapain ya teman-teman? Orang mereka itu bukan cucu Nabi. Kalian masih percaya saja dengan pengakuan-pengakuan seperti Bahar bin Smith.
kenyataannya tidak bisa membuktikan, ya, secara ilmiah, filolog, tes DNA, kitab nasab, tidak terbukti, teman-teman. Tapi yang anehnya, ya, para muhibin ini masih saja mencari keberkahan kepada Bahar bin Smith. Keberkahan dari mana? Kalau yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi seperti ini akhlaknya. Lalu kita mencari keberkahan seperti ini. Kalau ingin hidup kita itu berkah, kalau masih kita memiliki orang tua, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Disitulah keberkahan kehidupanmu. Ya. Ini malah yang gak jelas, cucu Nabi bukan, entah ya nasabnya hanya mengaku-ngaku. Tapi kalian para muhibbin ya ngalah berkah kepadanya. Ini kan konyol, teman-teman. Ketika berceramah, ketika keluar-keluar, saya cucu Nabi, di dalam tubuh saya ini ada mengalir darah suci. Tapi ketika dihadapkan untuk tes DNA, marah-marah, ngamuk-ngamuk, alasannya itu untuk suruh membongkar makam Nabi, untuk diambil sampelnya. Ini kan lucu. Tapi katanya ada itu peninggalan Rasulullah seperti rambutnya. Katanya ada yang meminum darah Rasulullah. Coba tes saja. Tapi itu ya teman-teman, itu hanya bohongan, teman-teman ya. Mereka tidak berani membuktikan. Nah seperti itu, teman-teman ya. Ceramahnya saja seperti ini, nggak ada ilmu yang disampaikan. Hanya mencaci maki pemerintah. Padahal kita itu harus mendahulukan akhlak daripada ilmu. Nah seperti itu, teman-teman. Jadi ketika Bahar bin Smith ini mondok, apa nggak diajarkan akhlak? Apa nggak diajari akhlak? Ya, baca kitab saja kebalik, yaitu dari kiri ke kanan. Seharusnya kalau baca Arab gundul, yaitu dari kanan ke kiri. Nah seperti itu, teman-teman ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai penutup saya akan tampilkan yaitu video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Makanya saya ngomong wa in aftal muftun, walaupun orang-orang berfatwa karena suatu hal mensahihkan nasab balawi, saya tidak terima. Kecuali sayanya musyahadah dalil dianya. Cikima dalilnya bohong-bohongan kabeh. Mau nasi marah-marah. Wong Tanggul kan. Katanya Imad Dajjal. Ini ada kitabnya, kitab abad keempat. Sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah. Ini kitab Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan. Sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang. Namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini. Karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat. Saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu. Cetakan baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar. Dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah. Hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa orang? Ya bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Ya 473 kan kudunya abad kelima. Terus ngomongnya salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kan sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu. Dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Lah itu kitab Murtado Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia, manuskrip
ini atas nama Pangeran Diponegoro. Panggil dari UI, filolog suruh nyetak. Tetapi peneliti tidak akan bohong. Dia akan cerita, manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro, tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa Pangeran Diponegoro. Kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950, sedang di Panganegoro tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu. Tahu ya, ketahuan itu. Dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung. Pangeran Diponegoro katanya menulis kitab ini di Lampung. Sedangkan tidak ada pernah berita diketahui Pangeran Diponegoro pernah ke Lampung. Itu sebenarnya Pangeran Diponegoro siapa? Lucu ya teman-teman ya. Mereka itu ya Allah ya, para Habib Alawi ini nggak habis-habisnya gitu ya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita sebagai muslimin ini jangan mudah tertipu dengan embel-embel cucu Nabi SAW ya teman-teman. Nah maka dari itu ya saya mesti kasihan nih para muhibbin, ya sesama kaum muslimin, apalagi sesama bangsa Indonesia ini. Jangan sampai ya kita itu tertipu dengan omongan-omongan Bahar bin Smith. Jadi Bahar bin Smith itu ya kalau ceramah itu nggak ada habis-habisnya, selalu mencela gitu teman-teman. Mencaci maki, memprovokasi, nggak ada adem-ademnya. Jadi ngapain kita mendengarkan seperti itu ya? Jadi kita sebagai kaum muslimin harus berpikir cerdas. Jadi kok ada yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi kelakuannya seperti ini, mencaci maki? Nggak mungkin gitu ya. Mereka itu sebagai cucu Nabi. Sama halnya mereka itu semestinya merendahkan ya, mencoreng Rasulullah SAW. Nah seperti itu teman-teman. Padahal ya orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi ini sangat berbahaya. Kalau bukan zuriat Nabi maka tempatnya di neraka teman-teman ya. Tapi mereka itu ya Allah ya, ceramahnya saja saya nggak habis pikir ya, isinya hanya khurafat, doktrin, dawir, pembelokan sejarah. Seperti itu teman-teman ya. Banyak para muhibin juga sudah sadar gitu, membongkar kebohongan-kebohongan oknum-oknum Habib. Bahkan ada yang tidak sholat Jumat dengan alasan musafir lah, padahal ya dekat gitu ya, masjid itu ada. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya membuat video ini agar kaum muslimin ini tidak mudah ditipu oleh golongan Bahar bin Smith ini. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.